Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang jika kita hendak menghitungnya maka kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan untuk hidup kita di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak lama lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan hajatan besar dalam tata kelola negara kita, yaitu pemilihan umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Di hari itu kita akan memilih pemimpin nasional, wakil-wakil rakyat, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Setiap warga negara memiliki satu hak suara yang sama untuk memilih pemimpin, wakil rakyat yang akan menjabat selama 5 tahun yang akan datang. Di dalam Islam, pemilihan pemimpin seperti pemilu ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Namun, sebagian ulama kontemporer menganggap bahwa pemilihan umum merupakan suatu cara yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat dalam menentukan pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang diridhoi oleh rakyatnya. Terdapat peristiwa yang dapat diambil kias di dalam sejarah Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW memimpin Bai'ah Aqabah yang kedua. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah untuk menunjuk pemimpin dari mereka. Rasulullah memerintahkan mereka untuk memilih wakil dan naqib yang mereka ridhoi. Kata Rasulullah, pilihlah pemimpin di antara kalian. Maka ditunjuklah 12 pemimpin yang mewakili 12 kabilah yang diridhoi oleh masing-masing kabilah. Begitu juga hal ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika ia ditunjuk oleh Umar bin Khattab bersama dengan 6 orang sahabat. Ketika Umar bin Khattab berada dalam keadaan kritis, Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat. Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab ketika itu, pilihlah salah satu dari 6 orang di antara kalian
untuk menjadi pemimpin yang menggantikan aku. Maka mereka pun bermusyawarah. Lalu 3 orang sahabat memilih Utsman bin Affan dan 2 orang sahabat memilih Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang belum memutuskan pilihannya, kemudian dia berkeliling di kota Madinah untuk bertanya kepada penduduk Madinah, siapakah yang mereka lebih ridhoi antara Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka kemudian dia memilih apa yang dipilih oleh penduduk Madinah. Dia memutuskan untuk memilih Utsman bin Affan berdasarkan keridhaan dari penduduk Madinah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hak suara yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam sistem pemilihan umum, itu bisa disebut sebagai syahadah atau kesaksian, yang itu merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika suara kita merupakan syahadah atau kesaksian, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan hak suara yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyembunyikan kesaksian kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taktumus syahadah, wala taktumus syahadah, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh, wallahu bima ta'maluna alim." Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya telah kotor atau berdosa, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang engkau kerjakan. Hak suara setiap warga negara sangat berharga bagi masa depan bangsa kita. Maka jika kita memiliki hak untuk memberikan, kesaksian kita, hendaklah kita menunaikannya sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam untuk memberikan kesaksian karena Allah yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus syahadata lillah. Wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah di sini memerintahkan wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksianmu itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat ini memerintahkan kita untuk memberikan kesaksian hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana caranya menunaikan kesaksian atau syahadah karena Allah Subhanahu wa taala dalam pemilu ini? Caranya, setiap muslim wajib mengetahui kredibilitas, kapabilitas, dan integritas para calon-calon yang akan dipilih. Dan dia wajib memilih orang yang paling memiliki kredibilitas, orang yang paling berintegritas, dan orang yang paling memiliki kapabilitas di antara calon-calon tersebut. Para ulama menjelaskan, haram hukumnya memberikan suara kepada orang yang tidak memiliki atau kurang kapabilitasnya hanya karena perasaan suka, atau hanya karena perasaan kedekatan atau kekerabatan, apalagi karena harta. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istamala rajulan fi isabatin wa fi tilka isabah man huwa arda lillah man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin." Rawahul Hakim wa Tabrani. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memilih seseorang dari sebuah kelompok untuk memegang amanah,
dan di kelompok itu terdapat orang yang lebih diridhoi Allah dan Rasul-Nya daripada orang yang kita tunjuk itu, maka dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul-Nya dan mengkhianati orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man istamala rajulan limawaddatin aw liqarabatin la yastamiluhu illa lidzalik faqad khana Allah wa rasulah wal mu'minin. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuk seseorang untuk memegang jabatan atau amanah hanya karena kedekatan dan kekerabatan, dan dia tidak menunjuknya kecuali karena itu, dalam artian dia tidak melihat kapabilitas dan integritasnya, maka dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maka kita harus menunaikan hak-hak kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mempertimbangkan dan memilih calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat yang paling baik menurut pertimbangan kita. Lalu bagaimana kalau kita belum mampu menimbang, belum mampu mengukur, belum mampu melihat kemampuan tiap-tiap calon yang kita pilih? Al-Quran memerintahkan kita, jika kita tidak mengetahui suatu perkara, maka bertanyalah kepada orang yang lebih paham, lebih mengetahui, seperti halnya orang yang lebih terpelajar, orang yang lebih berilmu, para ulama atau guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jangan sampai kita asal memilih, asal mencoblos, apalagi hanya karena iming-iming dunia dan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban setiap kita pada hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang juga perlu kita waspadai ialah munculnya para politisi busuk yang mencoba membayar suara rakyat dengan uang, dengan sembako, dengan voucher pulsa, voucher bensin dan fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan uang. Hal ini jelas termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan perbuatan ini masuk dalam kategori riswah atau gratifikasi yang disebutkan di dalam hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyuap dan orang-orang yang menerima suap. Dalam sebuah media Batam Post disebutkan bahwa di sebuah daerah ada seorang caleg yang sudah menyiapkan Rp250.000 untuk satu kursi. Bahkan ada yang siap membayar satu paket untuk 5 kursi, yaitu kursi DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD, dan kursi presiden akan dibayar sebanyak Rp900.000. Bahkan sampai Rp1.200.000. Rp1.200.000 dengan syarat orang itu memberikan foto dan fotokopi dan foto KTP-nya. Bahkan dalam media yang sama disebutkan ada seorang caleg yang mengaku pernah menghabiskan dana hingga Rp500 juta hanya untuk membeli suara saja pada pemilu tahun 2019 lalu. Yang ini, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita waspadai. Para ulama sepakat bahwa praktek jual beli yang seperti ini, apapun namanya, serangan fajar, apakah itu serangan minyak goreng atau yang lain sebagainya, adalah haram. Bahkan menurut Dr. Muhammad Tabai, guru besar kuliah syariah di Kuwait, haram hukumnya menerima uang atau barang suap karena dia termasuk suhtun atau harta yang haram. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la yarbu lahmun nabata min suhtin
illa kanat an-naru aula bihi. Tidaklah tumbuh sekerat daging yang tumbuh dari harta yang haram, melainkan api neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin saja ada sebagian orang yang mengatakan, ambil uangnya, jangan pilih orangnya, agar uangnya tidak jatuh kepada orang lain yang mau disuap. Tapi khatib perlu menjelaskan bahwa hukum uang tersebut berdasarkan hukum syariah adalah haram. Jikapun mau mengambilnya, maka ia harus pastikan bahwa uang tersebut ia sumbangkan untuk membangun fasilitas umum dan yang lainnya, dan jangan sampai ia dan keluarganya memakan 1 rupiah pun dari uang suap tersebut. Lalu bagaimana hukumnya memilih orang yang melakukan praktek jual beli atau money politik tersebut? Menurut Muhammad Tabatabai, hukum memilih politisi yang melakukan money politik adalah haram. Kenapa? Karena dalam hadis tadi disebutkan, ar-rasi la'anallahu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Rasulullah, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang melakukan, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Maka orang yang menyuap adalah orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh hukumnya memilih orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakil kita. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan negara kita kalau negara kita dipimpin dan diwakili oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah Islam memberikan pedoman bagi kita umatnya dalam menjalani kehidupan. Peristiwa mencoblos kertas suara yang terlihat sederhana ternyata memiliki nilai pertanggungjawaban yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan pemilihan umum pada hari Rabu nanti sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memilih orang-orang yang paling kapabel, paling berintegritas dan paling amanah. Dan marilah kita jaga agar pemilu kita ini berjalan dengan baik, damai, adil dan bermartabat. Dan janganlah kita saling mencaci satu sama lain, dan jangan pula kita menggunjing keburukan satu sama lain. Semoga dengan ikhtiar bangsa kita nanti pada hari Rabu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil dan berintegritas, sehingga serta sanggup memimpin bangsa kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa ahdarul bid'a wal muhdatsat fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ilzimu jama'atal muslimin fa inna yadullah ma'a jama'atil muslimin wa man shadda anhum shadda finnar. Thumma alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala jalla qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad al-Bashir nadhir as-sirajul munir wardallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa anit tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma akhdhuril yahuda wa syuyu'iyyin wa jami'il mulhidin wa man tabi'ahum wa walahum. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yuqatiluna litakuna kalimatullahi al-ulya. Allahumma ansurhum fi kulli makan. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'ira buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wahfad wa aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi izzu dinik wa nusrati ummatal islam. Allahumma ij'alhum hudatal muhtadin salihin al muslihin. Allahumma arzuqhum bitanatas salihah an-nasihata lidiniha wa ummatiha wab'an anhum bitanatas su'i ya hayyu ya qayyum. Allahumma sabbitna ala qaulika sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. In ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha faqad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wadhkurullahal azimul jalil yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salat.